Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan tentang salah satu kasus pelanggaran privasi data yang ada pada media sosial pada kali ini adalah Twitter, dengan judul Twitter Data Misuse for Targeted Ads, atau penyalahgunaan data oleh Twitter untuk iklan tertuju. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Abdullah Nurhadi Krisnamurti, dengan NIM 2301020003. Dan saya Desti Novianti dengan NIM 2301020035. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada introduction atau pembukaan. Jadi untuk yang ini ada, pada era perkembangan digital ini, data merupakan aset penting yang dimiliki oleh setiap pengguna teknologi, khususnya pada para pengguna aplikasi sosial media. Dan awal ini sudah sebuah pemaparan. Jadi kita di zaman era perkembangan digital ini tidak akan lepas dari yang namanya data. Setiap orang, setiap barang, ataupun hampir setiap yang ada di dunia ini memiliki data. Karena itu data ini merupakan hal yang penting. Data-data ini merupakan informasi privat yang dimiliki tiap pengguna, di mana setiap pengguna memiliki hak untuk tidak mempublikasikan tanpa seizin dari pemilik data tersebut. Jadi dalam konteks ini, data yang akan dibahas adalah data yang dimiliki para pengguna teknologi, khususnya lagi adalah data-data yang dimiliki oleh pengguna sosial media, data yang privat atau yang tidak bisa di-share tanpa seizin penggunanya atau pemiliknya. Namun dengan berkembangnya teknologi akan muncul pula masalah yang mengiringi perkembangan tersebut. Ini juga salah satu kasus yang tidak akan terlepas dari sebuah perkembangan, yaitu pasti kalau sesuatu berkembang atau berevolusi pasti akan diiringi oleh masalah. Nah, disinilah tantangannya, gimana caranya kita dalam melakukan perkembangan mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian ini ada background dari kasusnya. Pada tahun 2002, Twitter Inc. atau perusahaan Twitter menghadapi penyelidikan dan denda dari Federal Trade Commission atau FTC karena penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini yang dari awalnya. Jadi perusahaan Twitter ini awalnya meminta data-data informasi atau pribadi dari para penggunanya dengan yang dipaparkan di sana untuk two-factor authentication atau untuk masalah keamanan akun mereka masing-masing. Jadi maksudnya itu cuman waktu antara tahun 2013 sampai 2019 ini kan tadi udah diminta untuk seperti autentikasi dua faktor, data tersebut malah dijadikan sebagai informasi. Jadi untuk Twitter atau iklan itunya memberikan iklan-iklan yang bertarget. Jadi setiap dari data tersebut bisa dikirim iklan-iklan yang sesuai dengan data yang dimiliki pengguna tersebut. Nah, ini ada kesimpulan. Jadi yang pertama dari kasus tersebut, bagaimana yang menjadi pelanggaran privasi data. Untuk pelanggarannya ada Twitter menggunakan email dan nomor telepon pengguna yang dikumpulkan untuk keamanan. Harusnya itu sampai sana udah. Jadi kalau privasinya terjaga udah cuman buat keamanan, cuman di sini Twitter malah digunakan juga untuk keuntungan untuk mengirimkan iklan bertarget tanpa persetujuan eksplisit, jadi tanpa sepengetahuan para pemilik data-datanya. Kemudian ada sanksi yang diberikan pada Twitter oleh pemerintah Amerika Serikat, yang di sini ada Twitter didenda $150 juta oleh FTC. Itu merupakan sanksi yang diberikan pemerintah Amerika Serikat terhadap Twitter. Kemudian ada dampak dengan reputasi pada Twitter. Kasus ini jelas akan merusak kepercayaan publik kepada Twitter. Kemudian ada juga mendorong Twitter untuk memperbaiki kebijakan yang ada pada Twitter dan menjadi contoh penting dalam isu ketika penggunaan data digital. Nah, selanjutnya di sini ada solusi yang bisa kita gunakan buat kasus ini. Jadi yang pertama,
transparansi data dan persetujuan yang jelas. Nah, solusi pertama ini, Twitter harus jujur dan terbuka tentang bagaimana mereka menggunakan data penggunanya. Jadi mereka gak boleh bohong dan cuman bilang data mereka tuh buat keamanan aja, padahal ternyata disalahgunakan gitu. Nah, terus pengguna juga harus diberi pilihan yang jelas. Misalkan, apakah mereka setuju data yang dipakai buat kebutuhan iklan atau harus buat keamanan doang, apa nggak setuju gitu. Jadi mereka tuh nggak akan dipaksa harus menyetujui kebijakan yang tadi. Terus yang kedua ada pemisahan fungsi data. Nah, solusi kedua ini yaitu memisahkan data berdasarkan kegunaannya. Misalnya kita punya banyak data tapi semua datanya itu disatuin, pasti bakal ribet kan? Nah, jadi data yang dikumpulkan buat keamanan akun harus disimpan terpisah dari data yang dipakai untuk iklan. Nah, terus Twitter juga harus punya tim yang mengurus keamanan. Gak boleh berbagi data dengan tim yang mengurus iklan begitu aja, biar gak ada yang sembarangan mengambil data dari tempat lain buat kepentingan yang berbeda dengan tujuan awalnya. Lalu yang ketiga, audit dan pengawasan berkala. Solusi ketiga ini itu membuat sistem pengawasan yang rutin buat memeriksa apakah Twitter benar-benar menjalankan apa yang mereka janjikan atau tidak. Nah, Twitter perlu punya tim khusus yang tugasnya mengawasi penggunaan data internal. Terus Twitter juga harus punya auditor dari luar perusahaan buat bisa memberikan penilaian yang objektif. Nah, dengan pengawasan yang rutin ini, kalau ada penyalahgunaan data bisa langsung ketahuan dan bisa ditindak sebelum masalah menjadi semakin lebih besar. Next. Nah, di sini ada dampak mengenai kasus ini. Yang pertama, kerugian finansial. Twitter harus membayar denda sebesar 150 juta US dollar ke pemerintah Amerika Serikat. Tapi kerugiannya itu nggak cuma di situ aja. Mereka juga harus keluarin uang buat benerin sistem mereka. Terus mereka juga harus bayar ahli-ahli buat bantu mereka ikutin aturan yang baru. Dan buat kasus ini pasti mereka juga harus membayar pengacara. Nah, Twitter juga harus rutin bayar orang luar buat ngecek apakah mereka udah benar-benar ikutin aturannya apa belum. Nah, jadi semua biaya tambahan ini bisa 2 atau 3 kali lebih besar daripada denda yang awal tadi. Terus kedua, penurunan kepercayaan pengguna. Pasti pengguna banyak yang ngerasa dibohongin atau ngerasa dihianatin karena kan seharusnya data yang dipakai itu aman, tapi malah disalahgunakan buat iklan gitu. Akibatnya pengguna tuh jadi lebih hati-hati dan gak mau ngasih informasi pribadi lagi. Nah, ini tuh bikin Twitter susah buat dapetin data mereka buat jalanin bisnis yang lebih dari ini gitu. Terus banyak juga dari kasus ini yang bikin user mulai ngurangin aktivitas mereka di platform Twitter dan mereka lebih milih buat pindah ke platform lain. Terus yang ketiga, ada pengawasan dan regulasi lebih ketat. Nah, karena adanya kasus ini, Twitter itu harus diawasi ketat sama pemerintah selama 20 tahun. Jadi setiap kali mereka mau bikin perubahan atau fitur baru, harus dicek dulu sama pengawas dari luar. Nah, ini tuh bikin Twitter jadi lambat dalam bikin inovasi, karena kan semuanya harus ngelaluin proses persetujuan dulu, yang pasti bakal lebih ribet dan lama. Nah, gak cuma itu doang, Twitter juga harus rutin bikin laporan ke pemerintah tentang apa yang mereka lakuin. Terus Twitter juga harus ngerekrut banyak orang khusus buat ngurusin semua aturan ini, yang tentunya butuh biaya yang lebih besar banget. Nah, pengawasan ketat ini bikin Twitter nggak bisa gerak bebas kayak dulu
gitu. Nah, yang keempat, revisi internal dan reputasi. Jadi, Twitter itu harus mengubah cara kerja mereka dari nol. Mereka harus pisahin sistem yang ngatur data keamanan dengan sistem yang ngatur data iklan, supaya nggak bisa dicampur lagi. Nah, terus, semua karyawan juga harus dilatih ulang buat biar bisa ngertiin kerjaan yang baru gitu. Nah, jadi karena kasus ini tuh reputasi Twitter jadi rusak banget. Yang bikin susah buat dapetin karyawan karena orang-orang takut reputasi mereka juga ikutan jelek kalau kerja di perusahaan Twitter. Terus kalau ada perusahaan lain yang ikut buat kerja sama, mereka juga bakal mikir 2 kali buat jadi investor karena kan mereka pasti bakal khawatir bakal ada masalah serupa lagi di masa depan gitu. Next. Nah, jadi selama kurang lebih 6 tahun Twitter ternyata ngumpulin data pribadi dari para penggunanya. Data yang dimaksud itu kayak nomor telepon dan alamat email. Nah, alasan awalnya mereka ngumpulin data itu sebenarnya buat keamanan akun aja. Jadi, waktu pengguna ngaktifin fitur two-factor authentication, mereka diminta masukin nomor HP atau email biar akunnya lebih aman. Nah, tapi masalahnya data yang seharusnya cuman buat keamanan itu malah disalahgunakan. Ternyata Twitter make data itu buat kepentingan iklan. Lebih tepatnya buat ngarahin iklan yang lebih sesuai ke pengguna. Jadi semacam data kita tuh dikasih buat jaga akun, malah dipakai buat bisnis tanpa kita tahu gitu. Next. Jadi kesimpulannya, kasus penyalahgunaan data oleh Twitter menunjukkan bahwa keamanan data dan kepercayaan pengguna adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Meskipun data dikumpulkan dengan alasan keamanan, pengguna berhak mengetahui dan menyetujui bagaimana data mereka digunakan. Kesalahan ini tidak hanya berdampak finansial, tapi juga merusak integritas dan reputasi platform. Kedepannya, perusahaan teknologi harus lebih mengutamakan transparansi, etika penggunaan data, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga kepercayaan publik. Next. Dan ini adalah referensi yang kita cantumkan pada PowerPoint yang kami cari. Next. Untuk jadi sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan, terlebihnya mohon dimanfaatkan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.